Inilah kisah dramatis Amel, seorang istri yang cintanya dibalas dengan pengkhianatan keji tepat di bawah ledakan kembang api malam tahun baru. Saat ia hancur melihat suaminya, Fajar, berselingkuh dengan wanita lain bernama Cindy, Amel tidak memilih untuk menangis meratapi nasib atau melabrak dengan kemarahan yang sia-sia. Di tengah hinaan Fajar yang meremehkan kemampuannya sebagai wanita rumahan, Amel justru melangkah pergi membawa martabatnya dan bertransformasi menjadi pengusaha kuliner kelas dunia yang tak terkalahkan. Kini, roda nasib berputar hebat hingga memaksa sang suami bersujud di kakinya, sambil menangis memohon ampun setelah kehilangan segala kemewahannya. Saksikan bagaimana kecerdasan dan kesuksesan seorang wanita mampu menjadi pembalasan paling elegan yang akan membuat siapapun terpaku mengikuti setiap babak kebangkitannya. Sebelum kita memulai perjalanan inspiratif Amel menuju puncak kesuksesan, saya ingin menyapa Anda semua. Dari kota manakah Anda berasal saat ini? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat dan menjalin silaturahmi yang hangat. Lampu kristal di ruang tengah berpendar lembut, memantulkan bayangan Amel yang sedang sibuk menata meja makan dengan ketelitian seorang seniman. Malam ini, rumah megah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya detak jam dinding yang mengisi kekosongan di antara dinding-dinding tinggi yang dingin. Amel mengenakan gaun sutra berwarna biru tua, warna favorit Fajar, dengan riasan wajah tipis yang mempertegas keanggunannya. Di tengah meja, lilin aromaterapi beraroma cendana mulai meleleh, menebarkan wangi yang menenangkan, namun tak mampu mengusir kegelisahan yang merayap di dada Amel. Ini adalah malam menuju pergantian tahun, momen yang seharusnya penuh tawa dan harapan, namun baginya terasa seperti pengulangan dari rutinitas yang hampa. Ia menatap deretan menu istimewa yang ia masak sendiri, steak wagyu dengan saus jamur, dan hidangan penutup lemon tart yang menjadi spesialisasi impiannya dulu. Semuanya sudah siap, namun kursi di ujung meja tetap kosong. Ponsel di atas meja bergetar, memecah keheningan yang menyesakan. Sebuah pesan singkat dari Fajar masuk. Pekerjaan di kantor belum selesai, jangan menungguku. Amel menghela napas panjang, mencoba menelan kekecewaan yang sudah terlalu sering ia telan hingga terasa pahit di pangkal tenggorokan. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin besar ruang tamu. Seorang wanita yang memiliki segalanya secara materi, namun kehilangan jati dirinya dalam pengabdian yang tak dihargai. Hatinya mulai bertanya-tanya, apakah kesetiaan yang ia jaga sekuat tenaga masih memiliki makna di mata laki-laki yang ia sebut suami itu? Rasa hampa itu bukan lagi sekadar kesepian, melainkan sebuah firasat buruk yang mulai tumbuh di balik senyum tenangnya. Di luar sana, suara trompet mulai terdengar samar, menandakan dunia bersiap merayakan sesuatu yang baru, sementara Amel merasa terjebak dalam lingkaran waktu yang membeku, menanti sebuah kepastian yang mungkin akan menghancurkan hatinya sebelum Fajar menyingsing. Firasat buruk itu berubah menjadi rasa sesak yang nyata saat Amel memutuskan untuk merapikan jas cadangan milik Fajar yang tersampir sembarangan di sofa ruang kerja. Ketika jemarinya menyentuh kain wol halus tersebut, sebuah aroma menusuk indera penciumannya. Bukan aroma kayu cendana yang biasa ia siapkan, melainkan wangi bunga lili yang tajam dan manis, jenis parfum yang tak pernah ada di lemari riasnya. Tangan Amel sedikit gemetar saat ia merogoh saku bagian dalam, berharap hanya menemukan kartu nama klien, namun justru jemarinya menyentuh selembar kertas kecil yang kaku. Itu adalah struk pembayaran dari sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota, tertanggal 2 hari yang lalu, untuk sebuah kalung berlian dengan liontin inisial yang tak sesuai dengan namanya. Jantungnya berdegup kencang, menciptakan ritme yang menyakitkan di balik rusuknya, seolah-olah seluruh dunia yang ia bangun dengan penuh kesabaran mulai retak dalam satu kedipan mata. Amel terduduk di kursi kerja suaminya yang dingin, menatap struk itu seakan benda tersebut adalah bukti kejahatan yang tak termaafkan. Ia teringat bagaimana Fajar mengeluh tentang anggaran rumah tangga yang harus diperketat bulan ini. Namun nyatanya ada dana besar yang mengalir untuk kemewahan yang tidak pernah sampai ke tangannya. Di tengah kekacauan pikirannya, layar komputer Fajar yang masih dalam mode sleep tiba-tiba menyala karena sebuah notifikasi masuk, menerangi ruangan yang temaram. Sebuah email pribadi dengan subjek rencana liburan Januari muncul di pojok layar, dikirim oleh nama yang asing baginya, Cindy. Amel merasa oksigen di sekitarnya mendadak menipis.
Ia ingin menutup mata dan menganggap semua ini hanya mimpi buruk. Namun logika kecil di kepalanya berbisik bahwa ini adalah awal dari kebenaran yang pahit. Di tengah gemuruh batin itu, Amel menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya berbagi ranjang dengan seorang suami yang sibuk, melainkan dengan seorang asing yang menyimpan rahasia di balik setiap senyum formalnya. Rahasia yang tersimpan di balik layar komputer itu seolah meruntuhkan sisa-sisa kekuatan Amel, membuatnya memutuskan untuk keluar mencari udara segar demi menenangkan jiwanya yang terguncang. Ia melajukan mobil tanpa arah hingga kakinya berhenti di sebuah kedai kopi berkonsep industrial yang masih ramai pengunjung meski malam telah larut. Di sudut ruangan, seorang pria dengan celemek hitam sedang sibuk menginstruksikan stafnya. Namun gerakannya terhenti saat netranya menangkap sosok Amel yang berdiri mematung di ambang pintu. "Amel, benar itu kamu?" sapa pria itu dengan nada hangat yang tak asing. Ia adalah Ari, sahabat masa kuliah yang dulu selalu menjadi pesaing sekaligus pendukung utama Amel dalam setiap kompetisi membuat kue, sebelum Amel memutuskan untuk berhenti total dari dunia kuliner demi mengikuti keinginan Fajar untuk menjadi istri yang fokus di rumah. Ari segera menghampirinya, menyadari ada mendung yang sangat pekat di balik mata teduh sahabat lamanya itu. Tanpa banyak bertanya, ia menyuguhkan secangkir coklat hangat dengan hiasan latte art berbentuk daun semanggi, simbol keberuntungan yang dulu sering mereka gunakan. "Kamu terlihat seperti kehilangan arah di tengah jalan yang paling kamu hafal, Mel," ujar Ari lembut, mencoba mencairkan suasana. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari perkembangan industri kuliner hingga bagaimana Ari berhasil membangun jaringan restorannya yang sukses. Percakapan itu perlahan membuka kembali kotak Pandora impian Amel yang telah terkunci rapat selama bertahun-tahun. Ari mengingatkannya betapa berbakatnya jemari Amel dalam menciptakan keajaiban dari tepung dan mentega. Sebuah potensi besar yang kini tampak layu karena terlalu lama berada di bawah bayang-bayang orang lain. Pertemuan itu menjadi cermin bagi Amel. Ia melihat dirinya yang dulu begitu bersinar dan penuh ambisi, sangat kontras dengan sosok wanita yang kini hanya bisa menangisi pengkhianatan suaminya. Sosok wanita ambisius yang tercermin dalam kata-kata Ari terus menghantui pikiran Amel bahkan setelah ia melangkah kembali ke dalam rumahnya yang sunyi. Namun ketenangan semu itu pecah keesokan paginya, ketika seorang kurir berdiri di depan gerbang, menyerahkan sebuah kotak beludru kecil berwarna merah marun yang dibungkus pita keemasan. Amel menerimanya dengan kening berkerut, mengira mungkin Fajar sedang mencoba menebus kesalahannya karena tidak pulang saat malam bergantian tahun. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka simpul pita tersebut dan menemukan sebuah kalung berlian yang sangat indah, persis seperti yang tertera pada strok yang ia temukan sebelumnya. Namun, kegembiraan singkat itu menguap seketika saat ia membaca kartu ucapan kecil yang terselip di balik tutup kotak. "Untuk Cindy, belahan jiwaku. Semoga tahun baru ini menjadi awal yang indah untuk kebersamaan kita selamanya." Rasa mual seketika menjalar di perut Amel, membuatnya harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh tersungkur. Paket itu jelas salah alamat. Kurir tersebut pasti keliru mengantarkannya ke rumah utama alih-alih ke tangan wanita simpanan suaminya. Alih-alih berteriak atau melempar benda mewah itu, Amel justru merasakan sebuah kekuatan dingin yang mulai mengeras di dalam dadanya. Ia segera mengambil ponselnya, memotret kalung dan kartu ucapan itu dengan sudut pengambilan gambar yang sangat jelas, sebagai bukti otentik yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi air mata yang tumpah kali ini, yang ada hanyalah tekad yang mulai membaja untuk mengambil tindakan nyata. Ia menyadari bahwa membiarkan dirinya terus diperlakukan seperti pajangan tak bernyawa di rumah ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dengan langkah yang mantap, Amel berjalan menuju lemari pakaian, bukan untuk mengemas barang-barangnya dan pergi, melainkan untuk mengganti pakaian rumahannya dengan setelan yang lebih profesional, siap untuk melacak keberadaan sosok Cindy yang sebenarnya. Setelan profesional yang kini melekat di tubuhnya memberikan suntikan keberanian baru bagi Amel untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang selama ini membelenggunya. Ia mengendarai mobilnya menuju sebuah kafe bergaya kontemporer di pinggiran kota, tempat yang sempat disebutkan dalam riwayat navigasi di mobil Fajar yang sempat ia periksa secara sembunyi-sembunyi. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, Amel memperhatikan suasana kafe yang tampak tenang namun elegan, hingga pandangannya terpaku pada sebuah meja di sudut teras. Di sana,
Fajar duduk dengan raut wajah yang tidak pernah Amel lihat selama bertahun-tahun. Suaminya tertawa lepas, matanya berbinar penuh gairah saat menatap wanita di hadapannya. Wanita itu, Cindy, tampil dengan gaya yang sangat berbeda dari Amel. Rambutnya tergerai bebas dan tangannya tampak menggenggam jemari Fajar di atas meja dengan penuh keakraban. Amel merasa jantungnya seperti dihantam palu godam melihat pemandangan yang begitu menyakitkan tersebut. Namun, ia tetap memaksa jemarinya untuk stabil saat mengoperasikan kamera ponselnya. Ia merekam setiap interaksi mereka, mulai dari tawa manja Cindy hingga cara Fajar mengusap lembut pipi wanita itu seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tidak ada amarah yang meledak di tempat umum. Amel memilih untuk tetap berada di dalam kendaraan, membiarkan dirinya menjadi saksi bisu atas runtuhnya fondasi pernikahan yang ia bangun dengan tetesan keringat dan doa. Ia melihat bagaimana Fajar memberikan sebuah bingkisan kecil yang ia yakini sebagai pengganti kalung yang salah kirim dan mencium kening Cindy sebelum mereka beranjak pergi. Kenyataan pahit ini menjadi bahan bakar baru bagi Amel. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang malang, melainkan seperti seorang ahli strategi yang sedang memetakan langkah kemenangan. Ia memutar kemudinya meninggalkan tempat itu dengan pikiran yang tajam, menyusun rencana besar untuk memastikan bahwa setiap pengkhianatan ini akan dibayar dengan keberhasilan yang tak terbayangkan oleh Fajar. Pikiran tajam yang kini mendominasi benak Amel membuatnya mampu menyambut kepulangan Fajar malam itu dengan ketenangan yang luar biasa dingin. Fajar melangkah masuk dengan wajah lelah yang tampak dibuat-buat, lalu tiba-tiba menghampiri Amel dan menggenggam kedua tangannya dengan janji manis yang terdengar seperti melodi sumbang. Ia mengatakan bahwa sebagai penebus absennya di malam tahun baru, ia telah mengatur perjalanan singkat ke sebuah villa pribadi di akhir pekan depan untuk mereka berdua. Amel hanya tersenyum tipis, sebuah lengkungan bibir yang dimaknai Fajar sebagai bentuk kepatuhan, padahal di balik itu, Amel tahu persis bahwa jadwal tersebut hanyalah alibi untuk menutupi rencana lain yang lebih busuk. Ia membiarkan Fajar terus berceloteh tentang rencana liburan palsu itu. Sementara dalam hatinya, ia sedang menghitung mundur saat di mana kebohongan ini akan meledak di depan wajah suaminya sendiri. Ketegangan yang terpendam semakin memuncak ketika ponsel Fajar berdering di tengah makan malam, dan laki-laki itu buru-buru menjauh ke balkon dengan alasan urusan mendesak dari kantor pusat. Amel tetap duduk di posisinya, memotong sayuran di piringnya dengan gerakan yang sangat presisi, seolah sedang membedah setiap lapisan pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Ia tidak lagi mengejar atau bertanya tentang siapa yang menelpon, karena ia sudah mengetahui bahwa di ujung telepon itu adalah Cindy yang sedang merencanakan keberangkatan yang sama ke lokasi yang berbeda. Bagi Amel, janji yang terlupakan ini bukan lagi sebuah luka, melainkan bukti terakhir yang ia butuhkan untuk melepaskan seluruh rasa bersalahnya jika nanti ia harus menghancurkan kenyamanan hidup Fajar. Ia mulai menyusun daftar prioritas, mengalihkan fokus dari seorang istri yang menunggu menjadi seorang wanita yang sedang membangun benteng pertahanan. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang makan, Amel membuat keputusan bulat bahwa ia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi pilihan kedua dalam hidup siapapun, terutama di hadapan laki-laki yang baru saja membohonginya dengan tatapan tanpa dosa. Keputusan bulat untuk tidak menjadi pilihan kedua membawa Amel ke meja kerjanya saat Fajar telah terlelap, memulai perburuan jejak digital yang selama ini sengaja ia abaikan. Dengan jemari yang lincah, ia mengakses akun bank bersama dan mulai menelusuri mutasi rekening selama 1 tahun terakhir yang ternyata menyimpan banyak anomali. Ia menemukan aliran dana rutin dalam jumlah besar yang ditransfer ke sebuah perusahaan properti atas nama Cindy, serta cicilan apartemen mewah di kawasan elit yang tak pernah mereka bicarakan. Kenyataan ini jauh lebih menyakitkan daripada sekedar perselingkuhan fisik. Ini adalah pengkhianatan finansial yang sistematis, di mana keringat dan tabungan yang mereka kumpulkan bersama justru digunakan untuk membangun istana bagi wanita lain. Amel mencatat setiap detail transaksi, menyimpan salinan digitalnya ke dalam penyimpanan awan yang hanya bisa diakses olehnya, memastikan tidak ada satupun bukti yang tertinggal. Di tengah kesunyian malam yang kian mencekam, Amel juga menemukan sebuah akun media sosial rahasia milik Cindy yang tidak terkunci.
menampilkan galeri foto kemesraan yang sangat kontras dengan kehidupan rumah tangganya yang hambar. Di sana, Fajar tampak begitu royal, memanjakan Cindy dengan liburan ke luar negeri dan hadiah-hadiah bermerek. Sementara untuk keperluan dapur rumah mereka, Fajar seringkali mengeluh tentang harga bahan pokok yang naik. Setiap unggahan foto tersebut memiliki keterangan yang memuja kesetiaan Fajar, sebuah ironi yang membuat Amel ingin tertawa getir di tengah kesedihannya. Puncaknya adalah sebuah foto yang baru saja diunggah beberapa jam lalu, perlihatkan Cindy mengenakan kalung liontin inisial yang tempo hari salah kirim ke rumah Amel, dengan latar belakang kembang api yang masih tersisa dari perayaan malam sebelumnya. Melihat foto itu, keraguan Amel sepenuhnya sirna, berganti dengan tekad baja yang dingin. Ia kini sadar bahwa dirinya bukan sedang mempertahankan pernikahan, melainkan sedang dikhianati secara menyeluruh oleh orang yang paling ia percayai. Tekad baja yang dingin itu menuntun langkah Amel menuju lobi sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, tempat yang diklaim Fajar sebagai lokasi pertemuan bisnisnya yang paling krusial. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan syal sutra yang menutupi sebagian wajahnya, menyelinap di antara kerumunan tamu yang masih sisa dari euforia pergantian tahun. Amel tidak perlu mencari lama. Di restoran terbuka yang menghadap ke kolam renang, ia melihat sosok suaminya sedang menyesap kopi dengan santai. Namun kali ini Cindy duduk tepat di sampingnya, mengenakan gaun merah mencolok yang senada dengan warna liontin di lehernya. Pemandangan itu seolah membekukan aliran darah Amel. Fajar tampak begitu protektif, merangkul bahu wanita itu sambil membisikkan sesuatu yang membuat Cindy tertawa kecil dan menyandarkan kepala di bahu pria yang masih sah sebagai suami Amel tersebut. Amel berdiri di balik pilar besar, membiarkan dadanya bergemuruh, namun tetap menjaga tangannya agar tidak gemetar saat mereka momen itu melalui celah tas tangannya. Ia menyaksikan bagaimana Fajar memesan hidangan penutup paling mahal di menu tersebut, hal yang selalu ia anggap pemborosan jika Amel yang memintanya, dan menyuapkannya ke mulut Cindy dengan penuh perhatian. Tidak ada keraguan lagi di mata Amel. Setiap tawa yang terdengar dari meja itu adalah silet yang mengiris sisa-sisa rasa hormatnya terhadap institusi pernikahan mereka. Ia tidak maju untuk melabrak atau menciptakan keributan yang memalukan, karena ia tahu bahwa kemarahan yang meledak hanya akan membuatnya terlihat lemah di depan mereka. Amel memilih untuk mundur perlahan, meninggalkan area hotel dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada saat ia datang. Di dalam hatinya, ia sudah menganggap pernikahan itu berakhir, tepat saat ia melihat Fajar mengecup tangan Cindy di bawah sinar matahari pagi. Kini tujuannya bukan lagi untuk menyelamatkan apa yang sudah hancur, melainkan untuk memastikan bahwa saat ia pergi nanti, ia akan membawa kembali seluruh martabat dan hak yang selama ini dicuri darinya. Hak dan martabat yang telah dicuri itu kini menjadi fokus utama Amel saat ia melangkah masuk kembali ke dalam rumah yang terasa asing. Namun kali ini ia tidak membiarkan emosinya meluap secara liar. Ia duduk di sofa ruang tengah yang sunyi, memejamkan mata sejenak untuk membiarkan setiap rasa sakit bertransformasi menjadi energi logika yang tajam. Amel menyadari bahwa menangis hanya akan membuang waktu yang sangat berharga. Ia harus bertindak seperti seorang catur yang sedang merencanakan skakmat. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia mulai memilah berkas-berkas penting yang tersimpan di dalam brankas keluarga, memisahkan sertifikat tanah dan dokumen kepemilikan aset yang sebenarnya merupakan warisan dari keluarganya, namun telah diatasnamakan perusahaan bersama yang dikelola Fajar. Ia tidak ingin gegabah, karena satu langkah salah bisa membuat Fajar mencium aroma pemberontakan dan melenyapkan semua bukti yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Bisikan logika di kepalanya mulai menyusun strategi keberangkatan yang elegan, sebuah rencana yang akan membuat Fajar tidak menyadari bahwa fondasi hidupnya sedang digerogoti dari dalam. Amel mulai menghubungi seorang pengacara spesialis keluarga melalui jalur pribadi, memastikan bahwa seluruh percakapan mereka terenkripsi dan tidak meninggalkan jejak di tagihan telepon rumah. Sambil terus menjalankan perannya sebagai istri yang patuh di permukaan, Amel mulai memindahkan saldo tabungan pribadinya yang selama ini ia kumpulkan dari sisa uang belanja ke sebuah rekening baru yang tidak terdeteksi. Ia juga mulai mengemas beberapa barang pribadinya yang paling berharga secara bertahap, menyembunyikannya di dalam kardus-kardus yang ia labeli sebagai barang donasi, agar tidak mengundang kecurigaan saat ia membawanya keluar. Malam itu, Amel menatap langit-langit kamar dengan mata yang benar-benar kering.
Kesedihannya telah berganti menjadi perhitungan matematis tentang bagaimana ia akan membangun kembali kejayaannya, sementara Fajar masih terbuai dalam kebohongan yang ia anggap sempurna. Kebohongan sempurna yang membuai Fajar memberikan ruang bagi Amel untuk melangkah lebih jauh, tepat menuju sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat Ari sudah menunggunya dengan tumpukan rencana bisnis. Di sana, di tengah aroma kopi dan suara mesin penggiling, Amel tidak lagi datang sebagai seorang istri yang mencari perlindungan, melainkan sebagai seorang calon pengusaha yang siap merebut kembali takdirnya. Ia menunjukkan sketsa konsep toko pastry yang selama ini hanya ia simpan di dalam folder rahasia di otaknya. Sebuah perpaduan antara keanggunan klasik dan cita rasa modern yang berani. Ari menatap lembaran-lembaran itu dengan kagum, menyadari bahwa teknik dan kreativitas Amel tidak sedikit pun luntur, meski telah bertahun-tahun terkungkung dalam dapur rumah tangga yang monoton. Ini bukan sekedar toko roti, Mel. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa kamu telah kembali, ujar Ari dengan nada penuh dukungan yang membuat kepercayaan diri Amel perlahan tumbuh kembali. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mendiskusikan strategi pemasaran, mencari lokasi strategis yang jauh dari jangkauan pergaulan Fajar, hingga menentukan identitas merek yang akan mencerminkan kekuatan baru Amel. Amel memutuskan untuk memberikan nama Aurora pada bisnisnya, simbol Fajar yang baru, sebuah sindiran halus bagi suaminya bahwa ia akan memulai pagi yang lebih indah tanpa kehadiran pria itu. Untuk menghindari kecurigaan Fajar mengenai waktu luangnya, Amel beralasan bahwa ia mengikuti kelas meditasi dan yoga sebagai cara untuk mengatasi stres yang belakangan ini ia keluhkan. Fajar, yang terlalu sibuk membagi fokus antara pekerjaan dan Cindy, menelan alasan itu tanpa ragu. Bahkan merasa lega karena mengira istrinya sedang sibuk dengan hobi yang tidak mengganggunya. Padahal, setiap detik yang dihabiskan Amel di luar rumah adalah investasi untuk menghancurkan ketergantungannya pada Fajar. Membangun fondasi ekonomi yang kuat agar ia memiliki tempat berpijak saat badai konfrontasi itu akhirnya meledak. Investasi untuk menghancurkan ketergantungan itu kini mencapai titik puncaknya pada sebuah malam yang tampak biasa, namun syarat dengan tegangan listrik di udara. Amel menyiapkan makan malam yang paling megah selama masa pernikahan mereka. Sebuah perjamuan terakhir yang ia masak dengan presisi seorang koki profesional. Fajar pulang dengan wajah ceria, merasa sangat aman dalam balutan kebohongannya, dan langsung duduk di kursi kebesarannya tanpa menyadari bahwa piring porselen di hadapannya menyimpan sebuah kejutan yang akan meruntuhkan dunianya. Amel duduk di seberang suaminya, menatap pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara rasa kasihan dan ketegasan yang tak tergoyahkan. Suasana ruang makan yang biasanya diisi dengan obrolan ringan tentang pekerjaan, kini terasa sangat mencekam. Hanya suara denting garpu dan pisau yang beradu dengan piring yang mengisi kekosongan suara. "Aku punya sesuatu untukmu sebagai penutup makan malam ini," ujar Amel dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki otoritas yang baru. Ia mengulurkan sebuah amplop coklat tebal yang diletakkan tepat di atas meja, di samping gelas kristal milik Fajar. Saat Fajar membukanya dengan kening berkerut, wajahnya yang semula kemerahan karena puas mendadak berubah menjadi pucat pasi layaknya kain kafan. Di dalamnya bukan berisi dokumen bisnis, melainkan tumpukan foto-foto dirinya bersama Cindy di hotel, salinan mutasi rekening rahasia, hingga bukti kepemilikan apartemen yang ia sembunyikan selama ini. Amel tetap tenang, bahkan tidak menaikkan nada bicaranya saat melihat tangan Fajar mulai gemetar hebat, hingga menjatuhkan selembar foto ke lantai. Konfrontasi ini tidak membutuhkan teriakan atau tangisan yang dramatis. Keheningan di ruangan itu jauh lebih mematikan daripada ledakan amarah manapun. Amel membiarkan suaminya tenggelam dalam bukti-bukti pengkhianatannya sendiri, sementara ia menyesap minumannya dengan anggun, menyadari bahwa mulai detik ini, posisi kekuasaan di rumah itu telah sepenuhnya berpindah tangan ke jemarinya. Posisi kekuasaan yang telah berpindah tangan itu membuat Fajar merasa terpojok. Namun, alih-alih bersujud memohon maaf, ia justru tertawa getir dengan nada yang meremehkan. Topeng pria santun yang selama ini ia kenakan terlepas sepenuhnya, digantikan oleh sorot mata angkuh yang mencoba menutupi rasa malu yang amat sangat. Lalu kenapa kalau semua ini benar? Tantang Fajar sambil melemparkan kembali foto-foto itu ke atas meja dengan kasar, seolah semua bukti itu tidak memiliki nilai. Ia berdiri,
mencoba mengintimidasi Amel dengan postur tubuhnya, lalu melanjutkan dengan kalimat yang sangat menyakitkan, bahwa Amel hanyalah seorang wanita rumahan yang tidak akan mampu bertahan hidup lebih dari 1 minggu tanpa dukungan finansial darinya. Baginya, Amel hanyalah pajangan yang tidak memiliki daya tawar, seorang istri yang keberadaannya sudah ia anggap sebagai beban yang membosankan di tengah gairah hidup yang ia temukan bersama Cindy. Di tengah ketegangan yang kian memuncak, bel pintu rumah berbunyi, dan tanpa menunggu diizinkan, Cindy melangkah masuk dengan penuh percaya diri, seolah ia adalah pemilik baru rumah tersebut. Kehadiran Cindy yang begitu berani dan tanpa rasa malu di ruang makan mereka menjadi bukti betapa rendahnya rasa hormat Fajar terhadap pernikahan ini. Cindy berdiri di samping Fajar, menyandarkan lengannya pada bahu pria itu sambil menatap Amel dengan pandangan sinis yang seolah mengatakan bahwa Amel telah kalah dalam segala hal. Ia bahkan berani berucap bahwa Amel seharusnya berterima kasih karena ada wanita lain yang bersedia mengurus kebutuhan emosional Fajar yang tidak bisa Amel penuhi sebagai seorang istri. Amel hanya menatap mereka berdua dengan kedewasaan yang luar biasa, tidak sedikit pun terpancing untuk mengeluarkan kata-kata balasan yang emosional. Baginya, pemandangan di hadapannya bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah konfirmasi terakhir bahwa ia memang sudah saatnya melepaskan diri dari lingkungan yang penuh dengan racun dan kepalsuan ini. Lingkungan penuh racun dan kepalsuan itu tidak lagi memiliki kuasa atas batin Amel saat ia berdiri dengan kepala tegak, menatap Fajar dan Cindy seolah mereka hanyalah gangguan kecil dalam perjalanan besarnya. Tanpa sepatah kata pun untuk membalas penghinaan mereka, Amel melangkah menuju dapur, melewati suaminya yang masih berdiri mematung dengan keangkuhan yang mulai retak. Ia tidak menyentuh perhiasan mahal, tas bermerek, atau pakaian mewah yang memenuhi lemari besarnya. Jemarinya justru terulur untuk mengambil sebuah tas kulit tua yang berisi seperangkat pisau pastry dan timbangan digital peninggalan ibunya. Benda-benda sederhana itulah yang ia anggap sebagai senjata paling ampuh untuk membangun kembali dunianya yang sempat runtuh. Bagi Amel, kemewahan di rumah ini telah ternoda oleh kebohongan, dan ia tidak sudi membawa satu pun sisa dari kehidupan yang kini ia anggap sebagai penjara berlapis emas. Langkah berani Amel berlanjut menuju pintu utama dengan hanya membawa satu koper kecil dan tas peralatan memasaknya, meninggalkan Fajar yang mulai merasa ada sesuatu yang salah, karena tidak melihat adanya tangisan atau permohonan dari istrinya. Cindy mencoba tertawa mengejek, namun suaranya terdengar hampa saat menyadari bahwa Amel tidak sedikit pun menoleh ke belakang. Di halaman depan, Amel menyerahkan kunci rumah kepada Fajar dengan gerakan yang sangat anggun, seolah sedang memberikan hadiah perpisahan yang menyakitkan. Ia menyalakan mesin mobilnya, merasakan aliran adrenalin yang murni menyatu dengan rasa lega yang luar biasa yang memenuhi rongga dadanya. Saat mobilnya perlahan menjauh dari pagar rumah yang selama bertahun-tahun ia jaga kesuciannya, Amel melihat bayangan dirinya di kaca spion. Seorang wanita yang telah melepaskan status istri dari pria sukses untuk menjadi dirinya sendiri yang seutuhnya. Ia tidak tahu pasti kemana takdir akan membawanya malam ini. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali ke tempat di mana martabatnya diinjak-injak hanya demi sebuah kenyamanan palsu. Kenyamanan palsu yang selama ini menyelimutinya kini benar-benar telah tertinggal di belakang, berganti dengan realitas dingin di sebuah dapur kecil di lantai atas bangunan milik Ari. Ruangan itu sempit dan lembab, jauh dari kemewahan dapur marmer di rumahnya. Namun bagi Amel, setiap sudut tempat ini memiliki aroma kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai bekerja sejak butir embun pertama muncul, menyalakan oven tua yang sesekali mengeluarkan bunyi berisik, dan mulai menakar tepung dengan ketelitian yang luar biasa. Jemarinya yang biasanya halus kini mulai merasakan kerasnya perjuangan. Ada rasa lelah yang menghujam punggungnya setelah berdiri berjam-jam, namun setiap adonan yang mengembang di bawah pengawasannya adalah simbol dari kepercayaan diri yang sedang ia bangun kembali. Ia harus membuktikan pada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia bukan sekadar pelengkap di hidup Fajar, melainkan seorang seniman yang mampu menciptakan keajaiban dari keterbatasan. Tantangan hidup barunya tidaklah mudah, karena ia harus memulai segalanya benar-benar dari nol dengan modal yang sangat terbatas. Amel seringkali hanya tidur beberapa jam, menggunakan waktu malamnya untuk mempelajari algoritma pemasaran digital
dan menciptakan resep-resep unik yang belum pernah ada di pasar. Ari sesekali datang memberikan semangat, namun ia membiarkan Amel mengambil keputusan-keputusan besar secara mandiri, agar sahabatnya itu benar-benar merasakan proses kebangkitan yang otentik. Pernah suatu malam, saat kelelahan hampir membuatnya menyerah, Amel teringat akan tawa meremehkan Fajar yang mengatakan ia tak akan sanggup bertahan. Ingatan itu seketika menjadi api yang membakar semangatnya lebih terang. Ia tidak sedang membuat roti, ia sedang meracik masa depan. Di tengah keringat dan bau ragi yang menyengat, Amel menyadari bahwa kekuatan sejati seorang wanita tidak terletak pada seberapa banyak perhiasan yang ia kenakan, melainkan pada kemampuannya untuk berdiri tegak saat seluruh dunianya berusaha meruntuhkannya. Kemampuan untuk berdiri tegak di tengah reruntuhan hidupnya perlahan-lahan mulai membuahkan hasil manis yang tak pernah ia duga sebelumnya. Produk andalan Amel, sebuah signature pastry yang ia beri nama Midnight Hope, kombinasi tekstur renyah dengan rasa coklat pahit yang diakhiri dengan manisnya karamel, mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta kuliner kota itu. Seorang kritikus makanan terkemuka yang tak sengaja mencicipi hidangannya memberikan ulasan luar biasa di media sosial, memuji keberanian rasa dan teknik pengerjaannya yang sangat mendetil. Dalam waktu singkat, dapur kecil di lantai atas bangunan Ari dibanjiri pesanan yang datang tanpa henti, memaksa Amel untuk segera menambah kapasitas produksi dan mulai membangun identitas merek Aurora secara lebih profesional. Nama Amel kini bukan lagi sekadar nama seorang istri pengusaha, melainkan menjadi identitas baru bagi seorang koki jenius yang berhasil mengubah kepahitan hidup menjadi sebuah mahakarya rasa. Keberhasilan yang meledak ini membawa Amel pada kesempatan yang lebih besar saat ia diundang menjadi narasumber dalam sebuah bincang-bincang inspiratif di televisi bertajuk Bangkit dari Titik Nol. Di bawah sorot lampu studio yang terang, ia tampil dengan sangat anggun. Bukan lagi mengenakan pakaian pilihan Fajar, melainkan setelan formal rancangannya sendiri yang memancarkan aura kemandirian. Jutaan pasang mata menyaksikan bagaimana ia berbagi cerita tentang proses kreatifnya, tanpa perlu membuka aib masa lalunya sedikit pun. Prestasinya bicara lebih keras daripada drama manapun. Produk pastry-nya kini tidak hanya tersedia secara lokal, tetapi mulai merambah pasar internasional melalui platform digital yang ia kelola dengan cerdas. Amel merasakan sebuah kepuasan batin yang mendalam saat menyadari bahwa ia kini memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Finansialnya mulai tumbuh pesat. Dan yang paling penting, ia telah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Ia tidak lagi menatap masa depan dengan kecemasan, melainkan dengan senyum penuh kemenangan. Menyadari bahwa setiap butir keringat di dapur kecil itu adalah harga yang pantas untuk kesuksesan yang ia genggam sekarang. Senyum penuh kemenangan yang menghiasi wajah Amel di layar televisi ternyata menjadi pemandangan yang sangat pahit bagi Fajar yang kini terduduk lesu di ruang kantornya yang terasa semakin sempit. Roda kehidupan berputar lebih cepat dari yang ia perkirakan. Tanpa manajemen rumah tangga Amel yang teliti dan doa tulusnya, hidup Fajar perlahan mulai kehilangan keseimbangan. Fokusnya pada pekerjaan terpecah sejak Cindy menuntut gaya hidup yang jauh melampaui kemampuan finansial perusahaan mereka yang sebenarnya sedang goyah. Kesepakatan bisnis yang dulu selalu berhasil ia amankan, kini satu persatu lepas dari genggaman, karena Fajar kehilangan reputasi sebagai pria yang dapat dipercaya di mata para koleganya. Sementara itu, Cindy mulai menunjukkan sifat aslinya. Wanita itu seringkali menghilang saat Fajar mengeluhkan tagihan kartu kredit yang membengkak, membuktikan bahwa cintanya hanya sebatas kilau materi yang kini mulai meredup. Krisis itu mencapai puncaknya ketika investor utama perusahaan Fajar memutuskan untuk menarik seluruh modal mereka setelah mencium ketidakstabilan internal dan skandal yang mulai beredar di kalangan elit. Fajar kini terpaksa menjual beberapa aset pribadinya, termasuk mobil mewah yang dulu ia banggakan, hanya untuk menutupi utang operasional yang menumpuk. Di sisi lain, Cindy yang merasa kenyamanannya terancam, mulai sering memicu pertengkaran hebat, dan puncaknya, ia memutuskan untuk pergi mencari sandaran baru, meninggalkan Fajar dalam kehampaan yang nyata. Fajar tersadar bahwa ia telah menukar emas dengan loyang. Ia melepaskan Amel yang merupakan fondasi kekuatannya demi bayang-bayang semu yang meninggalkannya saat badai datang.
Di tengah kesunyian rumah besarnya yang kini terasa seperti gua kosong, Fajar hanya bisa menatap layar ponselnya, melihat berita tentang pembukaan cabang baru toko pastry Aurora milik Amel yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting kota. Menyadari betapa jauh ia telah tertinggal oleh wanita yang dulu ia remehkan. Ketertinggalan yang begitu jauh itu akhirnya membawa Fajar berdiri dengan langkah gontai di depan pintu masuk restoran pusat Aurora yang kini berdiri megah di kawasan tersibuk kota. Pakaiannya yang dulu selalu rapi kini tampak kusam, mencerminkan kekacauan hidup yang ia alami setelah kepergian Cindy dan jatuhnya kerajaan bisnisnya. Di dalam ruangan yang didominasi dekorasi elegan bernuansa emas dan putih, ia melihat Amel sedang berbincang dengan beberapa mitra bisnis internasional. Amel tampak sangat berwibawa, memancarkan aura kepemimpinan yang tenang dan kecerdasan yang tajam. Saat pandangan mereka bertemu, tidak ada kebencian yang meledak dari mata Amel, melainkan hanya sebuah ketenangan yang sangat dalam. Sebuah tatapan yang membuat Fajar merasa semakin kecil dan tak berarti di hadapan wanita yang pernah ia khianati. Fajar memberanikan diri mendekat saat Amel sudah sendirian. Lalu tanpa memedulikan tatapan heran dari para staf restoran, ia menundukkan kepala dengan suara yang bergetar hebat. Ia memohon ampun, mengakui segala kesalahannya, dan meminta Amel untuk memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya dari awal. Ia bercerita tentang kebangkrutannya, tentang pengkhianatan Cindy yang membawa lari sisa hartanya, dan tentang penyesalan yang kini menghantuinya setiap malam. Namun, Amel hanya mendengarkan dengan sikap yang sangat profesional, layaknya seorang ratu yang sedang mendengarkan laporan dari rakyatnya. Tidak ada satupun otot di wajahnya yang berkedut karena rasa haru atau benci. Ia telah mencapai titik di mana permohonan Fajar tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggetarkan hatinya. "Aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu datang ke sini, Fajar," jawab Amel dengan nada suara yang jernih dan tegas. Namun, maaf bukan berarti aku bersedia kembali ke masa lalu yang penuh dengan luka. Aku berterima kasih padamu, karena pengkhianatanmu adalah guru terbaik yang memaksaku untuk menemukan kekuatan luar biasa yang selama ini kupendam. Amel kemudian memanggil manajernya untuk mengantarkan Fajar keluar dengan sopan, menunjukkan bahwa pintu hatinya telah tertutup rapat, bukan karena amarah, melainkan karena ia kini telah memiliki dunia baru yang jauh lebih luas dan bercahaya untuk ia jelajahi, tanpa harus menoleh ke belakang lagi. Dunia baru yang luas dan bercahaya itu benar-benar memberikan Amel perspektif berbeda tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah pertemuan dengan Fajar yang berakhir dengan ketegasan, Amel merasa sebuah beban besar yang selama ini masih tersisa di sudut hatinya kini telah benar-benar menguap. Ia melangkah menuju taman di belakang restoran, di mana Ari sudah menunggunya dengan 2 cangkir teh hangat dan sebuah senyum yang selalu menjadi tempatnya pulang selama setahun terakhir. Tidak ada lagi keraguan dalam tatapan Amel saat ia duduk di samping pria yang telah menjadi saksi bisu setiap tetes keringat dan air matanya. Ari tidak bertanya tentang apa yang dibicarakan Fajar. Ia cukup melihat ketenangan di wajah Amel untuk memahami bahwa babak kelam itu telah selesai ditulis dan ditutup rapat selamanya. Kebersamaan mereka kini bukan lagi sekadar hubungan rekan bisnis yang saling menguntungkan, melainkan sebuah ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan kesamaan visi. Ari perlahan meraih jemari Amel, memberikan dukungan tanpa kata yang jauh lebih berarti daripada ribuan janji manis yang dulu pernah Amel dengar dari Fajar. "Kamu telah berhasil melampaui badai itu dengan caramu sendiri yang paling hebat, Mel," bisik Ari dengan nada yang tulus. Amel menyadari bahwa selama ini, Ari adalah orang yang mencintainya tanpa berusaha mengubahnya menjadi orang lain, seseorang yang justru membantunya menyalakan kembali api impian yang sempat padam. Di bawah langit senja yang berwarna jingga keunguan, mereka mulai merancang rencana untuk masa depan. Bukan hanya tentang ekspansi bisnis Aurora, melainkan tentang sebuah perjalanan hidup di mana kejujuran menjadi pondasi utamanya. Malam itu, Amel merasa hidupnya telah genap. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Kehadiran Ari di sisinya adalah sebuah bonus dari semesta setelah ia berhasil memenangkan pertarungan melawan rasa takutnya sendiri. Mereka sepakat untuk memulai segalanya dengan perlahan, menikmati setiap momen tanpa tekanan, dan membiarkan cinta tumbuh secara organik di atas tanah yang sudah dibersihkan dari sisa-sisa duri masa lalu.
Tanah yang sudah dibersihkan dari sisa-sisa duri masa lalu itu, kini menjadi pijakan bagi Amel untuk melangkah lebih jauh ke panggung internasional. Brand Aurora tidak lagi hanya dikenal sebagai toko pastry lokal, melainkan bertransformasi menjadi simbol pemberdayaan perempuan yang diakui oleh dunia kuliner global. Amel diundang ke Paris untuk menerima penghargaan sebagai pengusaha kuliner paling berpengaruh. Sebuah pencapaian yang bahkan tak pernah berani ia impikan saat masih terkurung dalam dapur sunyi rumah lamanya. Di podium yang megah itu, Amel berdiri dengan penuh percaya diri, menyampaikan pidato yang sangat menyentuh tentang bagaimana sebuah pengkhianatan bisa menjadi katalisator paling kuat untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri setiap orang. Kisahnya menjadi viral, memicu gerakan di media sosial di mana ribuan wanita mulai berbagi cerita tentang bagaimana mereka juga bangkit dari keterpurukan dan mulai mengejar kembali impian yang sempat terkubur. Kesuksesan ini tidak membuat Amel lupa daratan. Ia justru mendirikan Yayasan Aurora, sebuah lembaga pelatihan bagi para wanita yang mengalami kesulitan ekonomi atau masalah rumah tangga untuk belajar kemandirian finansial melalui dunia kuliner. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang merasa tidak berdaya seperti dirinya dulu ketika menghadapi badai kehidupan. Ari tetap setia mendampingi di setiap langkah, bertindak sebagai pilar yang kokoh, namun tetap membiarkan Amel bersinar sebagai bintang utamanya. Mereka bersama-sama mengelilingi berbagai kota untuk membuka pusat pelatihan, memberikan harapan baru bagi mereka yang sedang berjuang di titik terendah. Amel menyadari bahwa keberhasilannya kini bukan hanya tentang angka di rekening bank atau piagam penghargaan di dinding restoran, melainkan tentang seberapa banyak nyawa yang bisa ia sentuh dan berikan semangat untuk kembali bangkit. Di setiap tatapan penuh kekaguman dari para muridnya, Amel melihat bayangan dirinya yang dulu, dan ia tersenyum karena tahu bahwa fajar yang baru kini telah menyinari hidup banyak orang, bukan hanya hidupnya sendiri. Pesan harapan yang ia tebarkan kepada ribuan wanita itu akhirnya membawa Amel kembali pada momen yang sangat akrab, malam pergantian tahun. Kali ini, ia tidak lagi berdiri di dapur rumah yang sunyi atau menunggu pesan singkat yang tak kunjung tiba. Amel berdiri di balkon restorannya yang terletak di puncak gedung tertinggi, menatap kerlap-kerlip lampu kota yang seolah menjadi saksi bisu atas transformasi dirinya. Di sampingnya, Ari berdiri dengan tatapan penuh kebanggaan, namun ia memberikan ruang bagi Amel untuk menikmati kesendirian yang kini terasa sangat berharga. Amel teringat kembali pada malam tahun baru beberapa tahun lalu, saat ia hanya seorang istri yang hancur hatinya. Namun kini ia menyadari bahwa kehancuran itu sebenarnya adalah cara semesta untuk memecah cangkang yang selama ini memenjarakan potensi aslinya. Tepat saat jarum jam menyentuh angka 12, langit malam meledak dalam simfoni kembang api yang luar biasa indah. Amel menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin yang segar memenuhi paru-parunya, membawa serta kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pesan moral dari perjalanannya terasa begitu nyata, bahwa harga diri tidak bisa ditawar dan kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada pengakuan orang lain, melainkan pada keberanian untuk mencintai diri sendiri lebih dari rasa takut akan kesendirian. Ia telah membuktikan bahwa membalas dendam yang paling elegan bukanlah dengan caci maki atau kebencian yang menguras energi, melainkan dengan kesuksesan yang sangat besar hingga membuat masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakiti. Tahun baru kali ini bukan lagi sekadar pergantian angka, melainkan perayaan atas kemenangan jiwa yang merdeka. Amel menoleh ke arah Ari, menyunggingkan senyum yang paling tulus, dan menggandeng tangannya untuk melangkah masuk kembali ke dalam keriuhan pesta yang penuh dengan tawa dan syukur. Ia telah belajar bahwa setiap fajar yang muncul setelah malam yang paling gelap membawa kesempatan untuk menulis ulang narasi hidup yang baru. Dengan hati yang lapang, Amel siap menyambut masa depan. Menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar saksi dari sebuah pengkhianatan, melainkan arsitek utama dari kebahagiaannya sendiri yang kini berdiri kokoh dan tak tergoyahkan.